I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that dick. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes? Halo, saya Teresia Febriana Tabugolon dan teman saya Siti Rohani. Kami dari jurusan Manajemen. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai mengelola persediaan bahan baku. Oke, next. Pokok pembahasan yang pertama konsep pasar biaya bahan baku dan yang kedua metode penentuan harga pokok bahan baku. Sebelum memasuki pokok pembahasan, apa itu persediaan? Persediaan adalah jumlah produk yang dimiliki perusahaan yang tersedia untuk dibeli. Kumpulan barang ini pada akhirnya akan dijual kepada pelanggan atau untuk mendapatkan keuntungan. Yang pertama, konsep pasar biaya bahan baku. Bahan baku adalah bahan yang membentuk suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari produk jadi. Biaya bahan baku adalah harga pokok bahan baku yang dipakai atau dikorbankan dalam proses produksi untuk memperoleh produk jadi. Unsur biaya yang membentuk bahan baku. Yang pertama, bahan baku merupakan bahan yang digunakan dan menjadi bagian dari produk jadi. Biaya ini mudah ditelusuri ke tiap unit barang yang dihasilkan atau ke suatu tahapan produksi. Dan yang kedua, bahan baku diperoleh dari pembelian lokal, import, atau pengelolaan sendiri. Sistem pembelian bahan baku. Yang pertama melibatkan bagian-bagian produksi, gudang, pembelian, penerimaan barang, dan akuntansi. Dan yang kedua, dokumen sumber dan dokumen pendukung yang dibuat dalam transaksi lokal pembelian bahan baku. Pertama, surat permintaan pembelian. Kedua, surat order pembelian. Ketiga, laporan penerimaan barang. Keempat, faktur dari penjual. A. Prosedur permintaan bahan baku. Jika bahan baku di gudang sudah mencapai tingkat minimum, pemesanan kembali. Dan yang B, prosedur order pembelian. Pertama, bagian pembelian melaksanakan pembelian atas dasar surat permintaan pembelian dan bagian gudang. Dan kedua, bagian pembeli mengirimkan surat permintaan penawaran harga. Dan yang ketiga, pemasok dipilih. Bagian pembelian kemudian membuat surat order pembelian untuk dikirimkan kepada pemasok yang dipilih. Kemudian yang C, prosedur penerimaan bahan baku. Yang pertama, pemasok mengirimkan bahan baku kepada perusahaan sesuai dengan surat order pembelian yang diterimanya. Dan selanjutnya bagian penerimaan yang bertugas menerima barang, mencocokkan kuantitas, kualitas, serta spesifikasi bahan baku yang diterima dari pemasok dengan tembusan surat order pembelian. Dan selanjutnya bagian penerimaan membuat laporan penerimaan barang untuk dikirimkan ke bagian akuntansi. D. Prosedur pencatatan penerimaan bahan baku di bagian gudang. Yang pertama, bagian penerimaan menyerahkan bahan baku yang diterima dari pemasok kepada bagian gudang. Dan yang kedua, bagian gudang menyimpan bahan baku dan mencatat jumlah bahan baku yang diterima dalam kartu gudang atau stock card. Dan selanjutnya kartu gudang digunakan oleh bagian gudang untuk mencatat mutasi tiap-tiap jenis barang di gudang. Prosedur pencatatan utang yang timbul dari pembelian bahan baku. Yang pertama, bagian pembelian menerima faktur pembelian dari pemasok. Dan yang kedua, bagian pembelian memberikan tanda tangan di atas faktur pembelian sebagai tanda persetujuan bahwa faktur dari dibayar karena pemasok telah memenuhi syarat-syarat pembelian yang ditentukan oleh perusahaan. Dan yang terakhir, faktur pembelian diserahkan kepada bagian akuntansi. Biaya yang diperhitungkan dalam harga pokok bahan baku memiliki 3 pengertian. Yang pertama, harga pokok bahan baku terdiri dari harga beli atau harga yang tercantum dalam faktur pembelian. Dan yang kedua, potongan tunai atau cash discount diperlukan sebagai pengurangan terhadap harga pokok bahan baku yang dibeli. Dan yang terakhir, biaya angkut dapat menimbulkan masalah mengenai pengolokasian biaya angkutan tersebut kepada masing-masing jenis bahan baku yang diangkut. Dan selanjutnya, perlakuan terhadap biaya angkutan dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, biaya angkutan diperlukan sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang memiliki 3 perbandingan. Yang pertama,
perbandingan kuantitas tiap jenis bahan baku yang dibeli. Dan yang kedua, perbandingan harga faktur tiap jenis harga bahan baku yang dibeli. Dan yang terakhir, biaya angkut diperhitungkan dalam harga pokok bahan baku yang dibeli berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Dan yang kedua, biaya angkutan diperlakukan sebagai biaya overhead pabrik. Unit organisasi yang terkait dalam perolehan bahan baku. Perusahaan membuat tarif bebanan biaya pembelian untuk dibebankan pada bahan baku yang dibeli dengan cara terbagi 3. Yang pertama, jumlah biaya tiap bagian yang terkait dengan transaksi pembelian bahan baku tersebut diperkirakan selama 1 tahun anggaran. Dan yang kedua, ditentukan dasar pembebanan biaya tiap-tiap bagian tersebut dan ditaksir berapa jumlahnya dalam tahun anggaran. Dan yang ketiga, ditentukan tarif pembebanan biaya tiap-tiap bagian tersebut dengan cara membagi biaya tiap bagian dengan dasar pembebanan. Jurnal pembebanan biaya pembelian kepada harga pokok bahan baku atas dasar tarif adalah sebagai berikut. Persediaan di sebelah debit. Pada biaya bagian pembelian dibebankan oleh kredit, dan biaya bagian penerimaannya yang dibebankan oleh kredit. Biaya bagian gudang yang dibebankan oleh kredit, dan yang terakhir biaya bagian akuntansi persediaan yang dibebankan oleh kredit. Kita masuk ke pokok pembahasan yang kedua, yaitu metode penentuan harga pokok bahan baku. Harga pokok persediaan bahan baku meliputi seluruh biaya-biaya yang secara langsung atau tidak langsung terjadi untuk mendapatkan persediaan tersebut pada tempat dan keadaan yang siap untuk diolah menjadi produk jadi. Dengan demikian, termasuk harga pokok bahan baku yang dibeli adalah: 1. Harga faktur, yang kedua biaya angkutan, yang ketiga biaya lain-lain yang berhubungan dengan usaha mendapatkannya, seperti biaya pemesanan dan asuransi. Kemudian kita memasuki pembahasan alokasi biaya angkutan kepada bahan baku yang dibeli. Yang pertama, itu atas dasar perbandingan kuantitas tiap jenis bahan baku yang dibeli. Contoh soalnya, PT Dewin membeli 2 jenis bahan baku sebagai berikut: bahan A 8.000 kg dengan satuannya 2.500, yaitu dengan jumlah 20 juta, dan bahan B 6.000 kg dengan harga satuannya 3.500 dengan jumlah 21 juta. Jadi bahan A dan bahan B dijumlahkan menjadi 14.000 kg dan jumlah keseluruhannya 41 juta rupiah. Biaya angkutan yang dibayar untuk kedua bahan tersebut berjumlah 700.000 rupiah. Berdasarkan data di atas, hitunglah alokasi biaya angkut untuk jenis A, harga pokok bahan baku yang diangkut. Dan kemudian kita memasuki penyelesaiannya yang ada di sebelah kanan, yaitu caranya dengan bahan A 8.000 kg per 14.000 kg itu dari jumlah bahan A dan bahan B dikalikan 700.000 rupiah mendapatkan hasil 400.000. Biaya angkut bahan A per kilogramnya 400.000 per 8.000 kg yaitu 50 rupiah. Kemudian kita cari harga pokok bahan baku yang diangkut. Bahan A 2.500 rupiah ditambah 50 rupiah sama dengan 2.550 rupiah. Yang B atas dasar perbandingan harga faktur tiap jenis bahan baku yang dibeli. Contoh soalnya, PT Iqbal membeli 2 jenis bahan baku sebagai berikut. Bahan A 7.000 kg dengan satuan harga 2.000 dengan jumlah 14 juta rupiah. Bahan B 9.000 kg harga satuannya 2.000 rupiah dengan jumlah 18 juta rupiah. Bahan A dan bahan B jumlahnya 16.000 kg dengan jumlah keseluruhan 32 juta rupiah. Biaya angkutan yang dibayar untuk kedua bahan tersebut berjumlah 800.000 rupiah. Berdasarkan data di atas, hitunglah alokasi biaya angkut untuk tiap jenis bahan A dan yang B harga pokok per kilogram bahan baku. Penyelesaiannya, yang A alokasi biaya angkut bahan A sama dengan 14 juta rupiah per 32 juta rupiah dikali 800.000 rupiah dengan hasilnya 350.000 rupiah. Biaya angkut bahan A per kilogramnya 350.000 rupiah per 7.000 kilogram sama dengan 50 rupiah. Dan B harga pokok bahan baku yang diangkut. Bahan A sama dengan 2.000 rupiah ditambah 50 rupiah sama dengan 2.050 rupiah. Dan selanjutnya ada pembahasan mengenai perlakuan biaya angkut dalam penentuan harga pokok bahan baku. Yang pertama,
biaya angkut sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli. Metode yang dapat digunakan, yang pertama ada perbandingan kuantitas tiap jenis bahan baku yang dibeli, yaitu kuantitas suatu bahan baku dibandingkan dengan total kuantitas pembelian bersama bahan baku dikalikan dengan biaya angkut pembelian tersebut. Yang kedua, perbandingan harga faktur tiap jenis bahan baku yang dibeli, yaitu harga faktur suatu bahan baku dibandingkan dengan total harga faktur pembelian bersama bahan baku dikalikan dengan biaya angkut pembelian tersebut. Yang ketiga, biaya angkut dibebankan pada bahan baku yang dibeli atas dasar tarif ditentukan di muka. Perusahaan menetapkan tarif tertentu untuk biaya angkut. Kemudian, biaya angkut diperlukan sebagai unsur BOP, yaitu diperkirakan jumlah biaya angkut selama setahun dan jumlah itu dimasukkan dalam total taksiran BOP dalam mencari tarif BOP. Nah, di sini ada penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai dalam produksi, terdiri dari yang pertama ada metode identifikasi khusus. Setiap jenis bahan yang ada di gudang diberi tanda tentang berapa bahan baku tersebut dibeli, sehingga dapat diketahui harga pokok bahan baku yang dipakai dengan melihat tanda khusus tersebut. Yang kedua ada MPKP, masuk pertama, keluar pertama. First in, first out. Harga pokok persatuan bahan baku yang pertama masuk dalam gudang dipakai untuk menentukan harga pokok bahan baku yang pertama kali dipakai. Yang ketiga ada MTKP, masuk terakhir, keluar pertama. Last in, first out. Bahan baku yang terakhir masuk dalam persediaan gudang dipakai untuk menentukan harga pokok bahan yang pertama kali dipakai. Yang keempat, metode rata-rata bergerak, yaitu harga pokok rata-rata dihitung dengan cara membagi total harga pokok dengan jumlah satuannya. Dan yang terakhir ada metode biaya standar. Biaya standar yaitu harga taksiran yang mencerminkan harga yang diharapkan akan terjadi di masa yang akan datang. Kemudian ada masalah-masalah lain yang berhubungan dengan bahan baku, yaitu yang pertama ada sisa bahan atau scrap, yaitu bahan yang mengalami kerusakan dalam proses pengerjaan. Masalah akuntansinya adalah perlakuan terhadap hasil penjualan sisa bahan. Yang pertama, hasil penjualan diperlakukan sebagai pengurangan BBB yang dipakai dalam pesanan. Kedua, hasil penjualan sisa bahan diperlakukan sebagai pengurang BOP sesungguhnya. Yang ketiga, hasil penjualan sisa bahan diperlakukan sebagai pendapatan di luar usaha. Yang kedua ada produk rusak atau spoiled goods. Adalah produk yang tidak memenuhi standar mutu yang ditetapkan. Perlakuan akuntansinya tergantung penyebab terjadinya. Penyebab terjadinya ada dua, yaitu yang pertama terjadinya karena sulitnya mengerjakan pesanan tertentu, atau sebab luar biasa lain diperlakukan sebagai penambah harga pokok produk yang baik, dan jika laku dijual maka hasil penjualan sebagai pengurang harga pokok pesanan tersebut. Dan yang kedua terjadinya karena hal yang normal pada proses produksi, maka kerugiannya dibebankan kepada seluruh produk. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, produk cacat atau defective goods, yaitu produk yang tidak memenuhi standar mutu yang telah ditentukan, tetapi dengan mengeluarkan biaya pekerjaan kembali untuk memperbaikinya, produk tersebut secara ekonomi dapat dipergunakan lagi menjadi produk jadi. Perlakuan akuntansinya mirip dengan produk rusak. Akhirnya sampai di ujung presentasi. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Bye-bye. Make it clap, I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know